Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makanya statistik kita itu sudah sampai mana? Sudah sampai mana? Hitung Pak. Hitung apa? Matematika. Yang pakai itu loh, Excel ini. Bukan itu namanya. Habisnya yang gampang-gampang itu Pak. Diagram. Sudah itu sudah. Sudah buat diagram batang sudah. Sebelumnya tabel statistik frekuensi ya. Ya. Oke, terus sudah bisa menentukan kriteria tinggi sedang rendahnya. Nah, itu kemarin itu Pak. Saya belum praktek ya. Nah, berarti kita sudah berada di, ya anggap aja sudah tuntas statistika deskriptif walaupun belum seluruhnya ya. Jadi kita mengenal statistika itu dikelompokkan menjadi dua, statistika deskriptif sama statistika induktif. Ini nama lainnya inferensial itu statistika yang digunakan untuk membuat kesimpulan. Nah, nanti kita akan mengkaji rumus-rumus yang digunakan untuk mengetahui korelasi atau untuk mengetahui perbedaan, untuk mengetahui normalitas data, untuk mengetahui banyak hal ya. Jadi banyak itu untuk penyimpulan. Kalau statistika deskriptif itu lebih banyak untuk memberi gambaran, menyajikan data secara sederhana, simpel, mudah dipahami. Nah, itu kemudian kita belajar tentang bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi, bagaimana membuat diagram batang. Diagram batang bisa juga diubah menjadi diagram pie. Ngerti kan diagram pie? Kamu pernah makan pie? Nah, itu jadi kalau bentuknya pie itu lingkaran, nanti kemudian kalau kriterianya ada 3, nah itu nanti pie-nya itu akan terbagi menjadi 3. Mungkin yang persentasenya besar itu lebih luas, persentasenya di bawahnya ya agak kurang luas, terus yang persentasenya sedikit itu ya tentu bagiannya kecil atau sempit. Nah, ini nanti materi statistika inferensi atau induktif. Kita akan berkenalan dengan salah satu uji statistika yang dikenal dengan rumus korelasi Pearson. Korelasi Pearson itu berarti rumus korelasi yang diciptakan oleh ahli statistika namanya Carl Pearson. Sehingga korelasi Pearson ini selalu disebut korelasi Pearson, sering digunakan. Korelasi yang lain ada, tapi yang paling recommended itu kayaknya korelasi Pearson. Nah, korelasi Pearson ini ada beberapa macam juga. Bisa pakai yang satunya, bisa pakai yang satunya. Nah, korelasi Pearson itu contohnya ini. Rumus yang produk momen, korelasi Pearson produk momen yang sering disebut dengan PPM, Pearson product moment. Nah, ini rumusnya seperti ini. R sama dengan sigma XY dibagi angka
bagi akar dari perkalian n dikali sigma x kuadrat min sigma x dalam kurung kuadrat dikalikan n sigma y kuadrat min dalam kurung sigma y dalam kurung kuadrat. Oke, nanti kita praktekkan rumus ini ya. Iya Pak. Kamu sudah siap mempraktekkan rumus ini? Insya Allah. Pakai manual atau pakai ini aplikasi? Kalau pakai aplikasi, maka kamu harus menginstal aplikasi yang namanya SPSS. Selain SPSS, sebetulnya ada banyak platform lain yang bisa digunakan. Platform yang lain itu apa? Salah satunya ada Jamovi. Ngerti Jamovi? Belum pernah tahu ya? Kalau SPSS sudah pernah tahu belum? Nah, ini fiturnya SPSS itu ini. IBM SPSS Statistik Data Editor. Nah, tentu kalian nanti perlu menginstal. Kalau mau resmi bayar agak mahal. Mau yang resmi atau enggak resmi? Resmi. Ya gratis Pak. Yang gratis itu membaca. Kamu mau yang bacakan atau yang original? Waduh, ini kasihan yang buat ini. Rumit ini buatnya. Biasanya apa Pak? Manual sama. Kalau manual kan kita ngitungnya manual, ya. Tapi kalau nulis, kamu kalau dulu ngerjakan matematika gitu ya. Kalau manual itu ya kayak ngerjakan matematika itu. Misalnya sigma x kan berarti kita jumlahkan x-nya berapa. Misalnya kemarin datanya kayak kemarin ini. Misalnya ada sudah ada data tentang perilaku agresif. Nah, ini kan data perilaku agresif. Ini data yang kita ambil adalah skor totalnya. Terus kemudian kita hubungkan nanti dengan data pola asuh. Nah, ini dasarnya. Ini data pola asuh juga kita ambil skor totalnya. Loh, buat apa sih? Buat apa nih kok diambil data dari dua konsep, dua hal, nama resminya itu dua variabel. Jadi kalau kita penelitian meneliti hubungan antara X dengan Y, itu berarti kita berusaha mendapatkan data masing-masing, terus data masing-masing itu dimasukkan di rumus yang tadi itu. Dari situ kemudian akan keluarlah nilai, keluar angka, yang angka itu bisa diberi interpretasi, ada korelasi atau tidak ada korelasi. Kalau ada korelasi, berapa besar korelasinya. Terus implikasinya apa kalau korelasi ada korelasi? Jadi kalau misalnya antara pola asuh dan perilaku agresif itu ada korelasinya, apa sih implikasinya? What for we need to know correlation of X and Y. Buat apa ini? Buat apa kita perlu mengetahui korelasi antara misalnya tadi itu pola asuh dan sikap agresif. Kamu bisa membayangkan pola asuh, parenting, pola asuh. Setiap orang tua itu berarti mengasuh anaknya. Nah,
gayanya, stylenya, polanya itu apakah pola asuh yang sehat atau tidak sehat? Ya. Harapannya kan begitu. Ya. Harapannya setiap orang tua itu mempraktekkan pola asuh yang sehat. Tapi berapa banyak juga orang tua yang justru sebaliknya menerapkan pola asuh yang tidak sehat. Misalnya kamu penasaran, ini hari ini kamu ngajar di SMP gitu. Hari ini kok doa agresif kabeh. Di Jawa itu ngamuk, ngancam konten. Dilirik jawab kita boleh lirik. Itu contohnya tanda-tandanya anak itu agresif, paham ya? Kira-kira perilaku agresif itu perilaku baik atau enggak? Enggak. Dan itu tidak kita inginkan kan? Kita perlu atau punya tugas. Kamu punya tugas mendidik setiap anak didik kamu itu agar punya sikap perilaku yang baik, tindakan yang baik, tidak agresif. Lemah lembut tapi tetap tegas. Jadi seperti Rasulullah, harisun alaikum bil mu'minin ar-rahmanur rahim. Gitu ya. Nah, Rasul itu lemah lembut tapi tegas. Nah, kita mendidik anak didik kita itu agar mereka memiliki kualitas pribadi yang baik, kualitas pribadi yang luhur, yang mulia. Nah itu salah satunya kita perlu meminimalisir perilaku atau tindakan agresif. Ini kayaknya banyak yang agresif ini. Iya benar. Betul. Saya soft spoken enggak? Soft spoken ya. Nah, agresif itu yang seperti saya contohkan tadi itu bukan perilaku yang baik. Nah, ternyata ada buku atau ada artikel yang berkata begini. Perilaku agresif seseorang itu dipengaruhi oleh pengasuhan orang tuanya. Berarti kan pola asuh itu dianggap mempengaruhi perilaku agresif tadi. Tapi kamu mikir, benar gak ini? Jangan-jangan ini hanya jualan saja. Saya gak bisa menerima begitu saja. Saya harus buktikan. Caranya gimana? Riset, penelitian. Maka dibuatlah kuesioner untuk memotret, menggali seperti apa perilaku agresif peserta didik, seperti apa pola asuh orang tuanya. Yang jawab oleh siapa? Yang jawab siapa? Respondennya siswa saja, siswanya, nggak usah orang tuanya. Siswanya jawab dua-duanya, jawab bagaimana perilaku agresif mereka sendiri, terus bagaimana pengasuhan orang tua mereka gitu. Nah, dari itu kemudian dapatlah data seperti ini. Misalnya ya, ada pertanyaan nomor 1 ini, pertanyaannya misalnya begini. Kalau ini terkait pola asuh ya, orang tuamu melihat kamu melanggar perintah. Ketika melanggar perintah orang tua, kamu dihajar sama orang tuamu. Lah, jawabannya kemarin itu kalau 5 skala, oke? Ini berarti kalau jawab dapat 4 itu jawabannya apa? Kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, ketika kamu melanggar perintah orang
kalau ini 5. Apa saja pilihan jawabannya? Selalu, sering, jarang, kadang-kadang. tidak pernah. Kenapa kata 4? Berarti dia jawab apa? Nomor 2. Selalu, sering. Ini berarti sering diajar orang tuanya. Saya jawab ini mau baca, masuk setiap pelanggar diajar. Nah itu contoh kuesioner untuk menggali bagaimana sih pola asuh orang tua. Orang tua itu pola asuhnya sehat atau enggak sehat? Kalau tadi jawabannya begitu, indikasinya sehat atau enggak sehat? Sehat. Nah, oke. Nah ini seandainya terkait pola asuh. Si Ahmad jawab sampai 15. Terus Ahmad juga menjawab tentang perilaku agresifnya sendiri. Misalnya, kamu membuat pertanyaan begini. Dilirik orang tak dikenal, kamu marah. Kok dia jawab 3? Itu berarti jawab yang mana? Pilihannya jawab yang mana? Dilirik orang tidak kenal, langsung marah. Misalnya, ya biasanya kalau di jalan gitu loh, terus kamu tapi tak lihat dulu ya. itu kalau kamu bersama beda tahun jenis ya beda, bukan itu yang dimaksud. Ini agresif yang dimaksud itu agresifnya cenderung mencari tawaran itu. Biasanya yang laki-laki itu apalagi musuhnya gitu, musuhnya kok pakai gini. Tapi ini Pak, Nah ketika jawab 3 itu berarti dia di antara selalu, sering, jarang, kadang-kadang, tidak pernah. Nah berarti dia jawab yang jarang. Ya pernah sih, pernah marah juga. Itu sebenarnya kan diri aja udah marah ya. Benar ya. Kan mereka juga mana cuma stop lah, jujur aja. Saya tuh ya juga. Saya waktu dulu juga pernah begitu. Saya tuh niatnya ya apa ya? Niatnya baik gitu. Tapi kok dia namanya mau marah. Contoh Pak. Contoh. Ya itu tadi. Ketika simpangan di jalan. Ye. Itu seakan-akan mungkin merasa itu menghina gitu. Ya beda-beda Pak. Terus Pak. Ya kalau diteruskan jadi ini tawuran. Misalnya, apa bilang? Terus apa? Belum tak? Jadi tawuran. Iya berapa? Tapi Pak biasanya. Breakdown kan? Ini Pak. Kamu breakdown kan? Iya, kok Oke, nah berarti datanya kan sudah terkumpul nih. Paham ya? Ini kita anggap data variabel Y, perilaku Y. Yang satunya kita anggap data variabel X, pola asuh. Nah, kamu itu penasaran, kira-kira benar nggak pernyataan yang ada di buku, ada di artikel bahwa perilaku agresif itu ada korelasinya, ada hubungannya dengan pola asuh orang tuanya. Kalau pola asuh orang tuanya itu nggak sehat, cenderung anak itu agresif. Nah, itu teori ngomong gitu. Dan terus kamu nggak percaya
kalau sudah tahu itu, maka kami bisa memberi rekomendasi kepada pembuat kebijakan. Atau seandainya kamu adalah pembuat kebijakan, kamu bisa membuat peraturan atau program untuk membentuk pola asuh sehat kepada setiap orang tua. Bagaimana caranya? Apakah sebelum pernikahan itu diberikan semacam pelatihan parenting? Ada ya kayaknya gitu ya? Ada. Di gaul-gaul aja. Kok tahu Mas? Sudah pernah? Belum. Mereka sudah daftar. Motor lah. Jadi di situ kemudian ada program yang diperuntukkan bagi calon orang tua. Misalnya gini, kamu sebagai bupati sudah dapat Pulau. ya, ada. Sudah jadi kamu jadi bupati sudah diberi ini data oleh saya. Berarti ini hasil saya ini. Ternyata setelah saya lakukan penelitian, sampelnya ini representatif dari seluruh warga Kabupaten Mojokerto ini 10% yang saya ambil datanya. Mereka mengisi survei saya itu, kuesionernya diuji, dan mereka kemudian bisa kita lihat data pola asuhnya mereka. Kalau begitu berarti saya usul buatlah program bagi calon orang tua itu agar mereka mengerti parenting yang sehat. Setiap KUA ketika ada pendaftaran orang yang mau menikah harus terlebih dahulu mewajibkan mereka itu untuk mengikuti pendidikan parenting. Kalau lulus baru dapat dilanjutkan proses akad nikahnya. Itu artinya apa? Hasil riset kita itu manfaat, ada manfaatnya, ada hasilnya, ada perbaikan yang bisa kita upayakan, ada kemajuan yang bisa kita peroleh. Kalau kita membiarkan perilaku buruk terjadi, maka apa yang terjadi di masyarakat kita? Masyarakat kita itu tidak akan bisa maju. Kok nggak bisa maju? Kenapa Pak? Ribut terus. Ayo coba, bisa nggak masyarakat yang ribut terus itu terus melakukan pembangunan? Nggak mungkin. Justru hasil pembangunan malah dirusak, dihancurkan. Jadi nggak bisa maju-maju. Jadi pentingnya memperbaiki sikap, perilaku, tindakan tiap warga negara itu pentingnya itu. Baru dibangun, ada tawuran, pakai bakar-bakar, bangunan yang baru dibangun kebakar, uang 1 triliun hangus. Aduh Bapak. Jadi kamu punya peran dalam kemajuan pembangunan kita, dalam kemajuan umat manusia. Itu kamu punya peran jika kamu melakukan riset, jika kamu bisa mengolah data menggunakan analisis statistika seperti ini. Ya, Vi? Gitu ya? Paham ya maksudnya ini? Boleh bertanya? Kalau nggak bertanya, saya yang minta. Saya ada kegiatan fakultas menyiapkan akreditasi. Akan mengajak semua dosen pada hari ini melakukan perkuliahan. Setelah saya siapa? Pak Sebudi Belum diberitahu. sudah. Sudah bisa Pak. Oh, terus saya kok enggak di ini, enggak menunda.
Berapa? nggak mudah kuliah. Karena asumsi saya itu kita kuliah jam 8, acaranya paling jam 9, jadi nggak ada tunda gitu. Nah ini kurang 3 menit, kamu kayaknya kalau sudah diakhiri gitu ya. Ini kan bilangnya aja Pak sama ditanyakan. Oh ya, baik. Untuk hari ini kita anggap cukup. Walaupun belum mempraktekkan statistik inferensinya ya. Ya. Tapi minimal kamu tadi sudah mengenal contoh rumus yang digunakan untuk menghasilkan nilai koefisien korelasi. Nilai korelasi